Join dulu, belum juga join, udah ngomong pakai gitu. Assalamualaikum kakak-kakak. Kita sambil menunggu yang lain ya kak.
Assalamualaikum kakak-kakak. Kita mulai aja ya, karena udah lewat 4 menit. Iya, Pak. Ya, biar bisa selesai jam 13. Jam 15, kok jam 13. Izin saya share screen ya, Kak. Untuk pertemuan kita kali ini di modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya, Kak. Apakah udah ada yang baca-baca di modul, Kak, di LMS? Kita langsung mulai saja ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita akan mulai di modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya, Kak. Selanjutnya yaitu kesepakatan kita bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima maksimalkan fitur chat, keenam klik raise hand sebelumnya jika ingin bertanya, ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar. Di sini kakak-kakak ada yang ingin menambahkan kesepakatan kelas kita bersama, Kak? Cukup ya sepertinya, Kak. Selanjutnya, kita dalam 5 menit ini akan kemana, Kak? Kira-kira bagi kakak-kakak tujuan kita mengikuti PJOK
PKG PJOK ini untuk dibawa ke arah kemana sih, Kak? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Suara saya terdengar kan, Kak? Ya, Aman Kak, aman, aman. sebentar ya, Kak. Oke, selanjutnya yaitu tujuan luas kita tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak semua memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Agenda kegiatan kita hari ini yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Selanjutnya, berpikir berbasis aset atau kekuatan, asset-based thinking. Selanjutnya nanti diskusi identifikasi situasi, nanti akan dipecah di ruang record room ya kakak-kakak. Nanti akan ada 3 ruang mengidentifikasi 3 kasus, situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Terus setelah sesi diskusi, nanti kakak-kakak bisa menjelaskan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikannya atau kakak-kakak semua bisa mengidentifikasi aset apa saja yang ada di sekolah. Terus yang terakhir, penutup, refleksi, dan foto bersama. Oh ya kakak-kakak sebelum kita lanjut lagi, bisa dibuka sebentar Kak kameranya buat foto bersama di awal sesi. Kita foto formal aja ya Kak. Oke, terima kasih. Izin share screen lagi ya Kak.
Selanjutnya apa? Kak Ijin Tadi sambil nyupir Pak, soalnya mau raker di Landak. oh siap Kak, siap siap. Mm-mm. Berarti Kak Waluyo tadi habis senam langsung berangkat lagi nih. Ya, ini pasukannya nih. Walah mantap. Ya, ya, Siap, makasih Kak Leo. Hati-hati ya. siap. Ya, menurut kakak-kakak, apa aja sih agenda kita dalam 2 JP ke depan ini, Kak? Apakah kakak-kakak sudah melihat modulnya di LMS, Kak, atau sudah mengerjakan elaborasi isi? Oh ya, kemarin saya lupa salah memberitahu kita nanti yang 1 JP itu tatap mayanya di tanggal 4 Oktober ya, Kak, di Jumat depan. Nanti agendanya setelah mendapatkan pemahaman ini, kakak-kakak langsung diminta mengerjakan di LMS, Kak, secara mandiri. Oke, kita lanjut ya, Kak. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam 1 kalimat di kolom chat ya, Kak. Apa yang kakak-kakak ketahui tentang asset based thinking ya, Kak? Boleh di-sharing di kolom chat. Baru Kak Anissa ya. Kak Tiko baru pendekatan.
Ayo kakak-kakak yang lain ditunggu jawabannya Kak. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking atau pemanfaatan aset yang ada di sekitar kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK? Ya, Kak Anissa mungkin bisa menjelaskan Kak pemahaman Kakak tentang asset based thinking. Baik Kak, mungkin sebenarnya saya juga baru baca sedikit sih. Tadi dari yang saya baca, kalau asset based thinking itu adalah pendekatan di mana kita lebih menekankan pada kelebihan atau apa ya, kekuatan yang dimiliki di sekolah tersebut untuk peningkatan pembelajaran PJOK gitu. Jadi bukan kita cari dari kekurangannya, tapi lebih ke apa kekuatan yang kita miliki. Nah itu yang kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Kak Anissa atas tanggapannya. Mungkin Kak Tiko bisa memberikan tanggapannya. Kalau menurut saya sih dari pemahaman saya tentang aset based thinking ini adalah pendekatan dari tadi ya, pendekatan psikologi yang positif. Jadi perhatian dan fokus kita ke peserta didik itu sangat diutamakan gitu ya, gunanya untuk mendorong kreativitas dan inovasi peserta didik sendiri itu kan. Oke. Jadi ya mungkin bisa bisa jadi untuk mulai dari metode pembelajarannya itu bisa di apa ya, di inovatifkan gitu, inovasi, dikreativitaskan agar tidak membosankan saat di lapangan gitu. Iya, terima kasih Kak Tiko. Iya, maaf Kak, tadi ada urusan sebentar dengan kepala sekolah. Terima kasih Kak Tiko dan Kak Anissa. Eh, Secara nggak langsung pemahamannya sudah cukup luas antara Kak Anissa dan Kak Tiko tentang asset based thinking. Jadi kayak kita nih guru dituntut untuk berinovasi, tidak hanya menuntut adanya aset di sekolah, tapi gimana kita bisa menciptakan aset itu sendiri. Ya, Kak Imam boleh diberikan pendapatnya, Kak? Iya Pak, jadi menurut saya potensi pendekatan ini untuk suatu potensi untuk mencari solusi ya Kak. Jadi anak-anak yang mempunyai kreativitas dan inovasi bisa kita dorong untuk bekerja sama dan juga bisa berkolaborasi bersama gitu Pak. Itu aja sih yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Imam. Jadi secara nggak langsung kakak-kakak di sini setelah membaca di LMS sudah memahami. Mungkin kita selama ini di sekolah, apalagi PJOK ya Kak, kadang ada yang perlengkapannya komplit di sekolah itu,
ada yang perlengkapannya pas-pasan. Kalau di sekolah kakak-kakak, kira-kira untuk aset itu sendiri lengkap nggak, Kak? Kita sharing aja nih, Kak. Terbatas. Pas-pasan, pas-pasan Pak. Pas-pasan. Dibilang Tiko lebih gimana, enggak, Kak? dibilang kurang juga enggak. Ya, pas-pasan ya di tengah-tengah. Kalau Iya, Kak aset Adiaksa. saya sih lengkap Kak, tapi lahan yang nggak ada. Walah. Jadi istilahnya kita semua ini masing-masing mempunyai masalah yang gak jauh berbeda ya, Kak. Ada yang peralatannya lengkap, tapi lapangannya kurang. Ada yang lapangannya bagus, luas, dan lebar, tapi peralatannya yang kurang. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, Kak. Apa? Asset based thinking adalah kalau dari tadi jawaban kakak-kakak semua ini bisa disimpulkan itu kita memanfaatkan kekuatan atau sumber daya yang bisa meningkatkan potensi positif di sekolah kita maupun untuk ke arah peserta didik atau ke arah yang lainnya ya, Kak. Kita bisa memanfaatkan rekan sejawat kita juga untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Keistimewaan asset based thinking adalah ada yang mau memberikan jawaban, Kak? Yang mau memberikan tanggapan tentang keistimewaan asset based thinking? Ya, izin jawab, Pak. Oh iya, silakan Kak Waluyo. Iya. Ambil hati-hati ya, Kak. Untuk aset based thinking, sepengetahuan atau kata teman saya itu dari kita yang positif, Kak. Jadi kita bisa Ah, selalu berpikir positif tentang kita sehingga hasilnya itu akan bagus gitu kan. Itu aja sih, Pak. Mungkin hanya gambaran kasar sih belum. Terima kasih, Pak. ya, terima kasih Kak Waluyo sudah sempat memberikan tanggapan. Iya, Kak Tiko, silakan. Kalau kalau saya tahu saya yang ini aset based thinking adalah perhatian sih, jadi fokus pada pembelajaran pada didik. Iya. Ya, terima kasih Kak Tiko. Bisa juga, jadi kita melihat dulu di diri kita ya, Kak. Aset yang kita miliki ini apa? Misalnya kemampuan kita atau cara perlakuan kita ke peserta didik, sikap positif kita. Baru dari situ kita bisa tuangkan. Itu aset based thinking secara pribadi. Nanti di sini di modul 1.2 ini kita akan mengulas lebih luas lagi. Aset apa saja yang ada di sekolah asetnya. Mungkin kakak-kakak secara tidak langsung juga sudah bisa memberikan jawabannya seperti tadi. Apakah peralatan di sekolah kakak-kakak lengkap atau tidak? Itu termasuk salah satu aset juga. Oke, kita lanjut ya, Kak. Mengapa kakak-kakak sudah buka
LMS-nya belum Kak tentang modul 1.2 ini Kak? Belum. Belum ya? Tentang asset based thinking. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengetahui apa saja sih asset based thinking yang bisa kita simpulkan. Misalnya kayak kita kalau mau praktek pelajaran senam, mungkin di sekolah kakak-kakak ada yang mempunyai matras lebih dari satu, ada yang tidak mempunyai matras. Kira-kira di sekolah kakak-kakak untuk melakukan praktek kegiatan senam lantai, apakah asetnya lengkap, Kak? Kalau untuk matras di sekolah ada Kak. Nah, iya, berarti aset untuk melakukan materi gerak dasar senam lantai atau gerak senam lantai ada. Mungkin di sini kakak-kakak ada nggak yang di sekolahnya tidak mempunyai matras? Berarti secara nggak langsung kalau untuk praktik senam lantai, kakak-kakak semua di sini di sekolahnya hampir sudah memiliki matras. Kalau ring basket, kira-kira di sekolah kakak-kakak semua nih ada atau tidak, Kak? Ada, Belum tapi ada. sudah Belum ada, sudah belum tua. ada. Ya, Kak Adiaksa. Ada tapi sudah usang, Pak. Kak, Oh, ada belum tapi udah diperbaiki. usang. Kak Tiko, tidak ada ya. Kak Hadi, Ada Kak. ada. Nah, kira kira ya, Kak. Ya, Kak. Heeh. Kira-kira Kak Tiko, untuk pemanfaatan asetnya kalau tiangnya tidak ada, gimana itu, Kak? Kalau tiangnya nggak ada pemanfaatannya, mungkin kalau saat pembelajaran permainan bola besar ya hanya kayak model apa ya, imagining lah, jatuhnya shadow, bisa dibilang shadow tanpa tiang, mungkin hanya model kayak shooting itu seperti apa gitu. Mungkin kalau dribbling ya selain itu bisa lah, cuma kalau untuk shooting saya mengimagining anak peserta didikku kayak ini kalau syuting itu seperti ini loh gitu. Oh, jadi hanya sekedar shadow ya, Kak? Ya benar. Heeh. Atau enggak bisa memberikan gambaran ke anak-anak melalui media visual ya, Kak? Iya benar benar. Emang terkadang kita juga bingung ya, Kak. Kalau kayak tiang basket, kalau nggak ada juga kita mau ngusulnya ke sekolah belum tentu di ACC atau karena butuh cukup anggaran yang lumayan. Mungkin bisa dengan cara seperti ini kali, Kak. Pakai ember-ember kecil gitu. Tapi bolanya jangan bola basket bener. Ini Kak, bola-bola kecil buat sekedar simulasi gerakan kali ya, Kak. Oh, Kak Tiko jaringannya agak bermasalah nih kayak.
Ayo Kak Anissa mungkin bisa memberikan tanggapannya tentang asset based thinking yang ada di sekolah, di satuan pendidikan Kakak. Aset fisiknya ya berarti kayak penunjang pembelajaran ya. Iya, penunjang Kalau di pembelajarannya sekolah, Kak. kalau di sekolah saya sebenarnya lumayan eh, ya sama sih Kak, dibilang lengkap enggak, dibilang nggak lengkap juga enggak ya. Tapi kalau secara lapangan, alhamdulillah sekolahnya sih lumayan luas. Jadi kita kalau olahraga tuh biasanya kan 3 tingkat tuh bisa. Ya paling pembagiannya aja, misalkan karena saya ada 2 lapangan, ada yang lapangan basket di belakang, ada yang di depan. Kita bertiga 3 tingkat Iya, itu dibagi-bagi aja tuh. Jadi setengah-setengah, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Paling nanti materinya bisa berganti-gantian aja gitu. Misalkan lagi basket, yang satunya mungkin ya nggak perlu pakai eh, lapangan yang luas, kita bisa iya. Jadi sesuaikan materinya gitu. benar-benar menyesuaikan atau memanfaatkan aset yang ada ya Kak. Iya betul. Terima kasih Kak Anissa atas tanggapannya. Sama Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak nih, mungkin di setelah Jimit ini atau pas Jimit ini kakak-kakak ada yang sudah membuka modulnya. Ada 7 aset yang bisa kita kulik di satuan pendidikan kita. Kira-kira sudah ada yang tahu Kak 7 aset tersebut? Seperti misalnya yang pertama modal manusia, terus modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, yang keenam modal politik, yang ketujuh modal agama dan budaya. Ketujuh aset ini mungkin kalau kakak-kakak telaah lagi atau kakak identifikasi lagi, pasti semuanya ada di satuan pendidikan kakak semua. Kira-kira menurut kakak-kakak, kalau modal manusia di satuan pendidikan kita ini mencakupnya apa saja sih Kak? Dan siapa saja? Guru, Ya, ya, sumber daya manusianya gitu. selain guru, ada lagi Kak Tiko? Peserta didik. Peserta didik. Terima kasih Kak Tiko sudah memberikan tanggapannya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang ingin memberikan tanggapannya tentang modal manusia Kak? Sebelum nanti kita ke breakout room. Izin menambahkan Kak, Iya, modal manusia tadi selain guru, peserta didik mungkin juga kepala sekolah, kemudian orang tua murid ya, iya betul Kak. orang tua murid, termasuk komite gitu mungkin Kak. Iya betul. Jadi di modal manusia ini kita ada orang tua murid, komite, peserta didik, dan kita sendiri sebagai pengajar atau guru. Terus ya, tambahan Selanjutnya, ya, ya tenaga Kak Saiful, silakan. kependidikan. Iya betul, tenaga kependidikan atau tenaga pendidik juga masuk dalam modal manusia yang ada di satuan pendidikan kita. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira untuk modal sosial itu mencakupnya apa saja sih Kak? Rekanan. Wah, kalau pengurus atau bendahara sih modal sosial rekanan ya. Iya.
Ayo, Kak, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Masyarakat sekitar sekolah, Pak. Oh iya, betul, masyarakat sekitar. Terima kasih, Kak Tiko, Kak Imam. Ada lagi, Kak? Rekan kerja mungkin Kak. Rekan kerja, ya. Rekan kerjanya seperti yang Oh, di sekolah atau di luar? yang di sekolah mungkin. Yang di sekolah mungkin kayak kakak-kakak kan kalau sekarang karena kurikulum merdeka Hmm. dituntut untuk punya komunitas belajar ya Kak di setiap sekolah. Ya, betul pola ya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Kak selain rekanan, rekan sejawat atau komunitas sekolah? Ada lagi nggak Kak modal sosialnya? KKGO. Ya betul. Kalau SD mungkin KKG PJOK. SMP, MGMP Pak. Kalau SMP dan SMA SMK MGMP ya Kak. Iya, betul. Ah, itu juga menjadi apa modal sosial kita. Misalnya kayak kalau saya kan kakak apa kakak GPJOK karena saya di SD. Kalau yang kakak-kakak di SMP atau SMA berarti MGMP ya Kak. Kalau kamu kalau komite boleh termasuk nggak sih Kak? Komite masuknya di modal manusia Kak. Karena Oh dia di sebagai manusia. penjembatan antara kegiatan sekolah dan antara sekolah dan orang tua. Jadi komite sebagai modal manusia. Oke. Terima kasih Kak Dewi dan kakak-kakak semua yang sudah memberikan tanggapannya sangat luar biasa ya Kak. Nah, selanjutnya yang ketiga modal fisik. Apa saja Kak modal fisiknya? Ayo Kak, silakan memberikan tanggapannya. Ya Kak, Kak Tiko. Bangunan. Bangunan, ya betul. Ada lagi Kak yang Kelas. Ya, bangunan. Proses belajar. Kalau sarana dan prasarana Kak, sarana dan prasarana masuk dalam modal fisik juga. Kalau proses belajar bisa Kak? Kalau proses belajar itu bukan masuk dalam ini Kak, modal fisik. Jadi modal fisik itu yang nyata atau yang bisa kita lihat. terlihat ya. Iya. Contohnya tadi kayak Kak Tiko, ruang kelas, bangunan. Kalau Saiful sarana dan prasarana cakupannya sangat luas, bisa iya, mencapai. Kalau kayak kita sendiri sebagai guru PJOK, modal fisiknya selain lapangan apa aja sih Kak? Alat. Paling alat. Peralatan. Iya, peralatan. Peralatan olahraga. Atas. Kira-kira kalau fluid masuk dalam modal apa Kak? Fisik. stopwatch. Kalau fluid bukannya peralatan juga sama Kak? Iya, itu masuk dalam modal fisik Kak, karena yang terlihat oleh kita langsung atau kita bisa gunakan. Iya. Jadi mungkin kalau kita kulik lagi di modal fisik ini sangat banyak ya Kak. Selanjutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Kira-kira tanggapan Kakak di modal lingkungan ini apa sih Kak? RPtra Kak.
Iya, Petra, taman literasi. taman literasi bisa, betul Kak. Kalau di Ciganjur sini ada taman kota. Wah, luar biasa, mantap ya Kak. Ada taman kota, taman literasi, Petra mungkin yang paling umum ya Kak ya. Misalnya kayak sekolah yang memiliki halaman lapangannya kecil, bisa lari ke Petra atau lapangan yang ada dekat sekolah kita. Oh iya Kak, saya mau nanya, kira-kira dari kakak-kakak semua ada yang sudah ikut kegiatan guru penggerak belum Kak? Angkatan 9, 8, 7 atau 5? Belum ada ya Kak? Belum ada. Oke, kalau gitu terima kasih Kak atas tanggapan yang sangat luar biasa dari kakak-kakak semua. Yang kelima, modal finansial atau keuangan Kak. Kira-kira adanya di apa saja sih Kak kalau di satuan pendidikan kita? Yang pasti kan bos BOP ya Kak. Kira-kira selain bos BOP apalagi Kak modal finansial nih? Rekening DKI. Dansos, dana sosial Kak. Dan sos ya? Iya, dana sosial. Dari komite gitu dana sosial. KJP, PIP, plus tuh banyak Pak. PMI. Iya, Aduh, ini dana sosialnya berarti luas banget ya Kak. Yang bersahabat dengan kita, yang WA-in kita mulu ya kalau DKI. Ibu bendahara, bapak bendahara. PMI. Iya, PMI. Tapi kalau kayak KJP, PIP, itu termasuk dalam modal sosial. Cuma yang bisa memanfaatkannya hanya peserta didik. Nah, kalau modal sosial di sini dari kita sebagai guru dan peserta didik bisa memanfaatkan. Selain dari dana bos BOP, dari dana sosial, kalau kantin di sekolah kakak-kakak ada Kak? Kalau di sekolah kantin setahun sekali Kak. Itu digunakan bisa buat jalan-jalan gitu Kak. Buat semua guru. Oh iya, berarti kantinnya banyak ya Kak Saiful di sekolah? Kak, kalau laptop buat pembelajaran dari sekolah itu termasuk nggak inventory? Itu termasuk sebenarnya masuk dalam aset fisik juga Kak. Kalau waktu di guru penggerak saya aset fisik itu cakupannya kalau kita kan di PJOK ini aset fisik paling lapangan, peralatan olahraga atau yang lainnya ya Kak. Tapi kalau waktu di PGP aset fisik itu bisa mencakup laptop, printer, kursi atau yang lainnya. Jadi barang-barang yang bisa kita lihat atau kita gunakan. Selanjutnya, modal politik kira-kira apa saja sih Kak dalam aset based thinking ini Kak? Untuk modal politiknya, Mungkin bisa dibilang atasan nggak sih Kak? Atasan Kayak mungkin pemilihan wakil gitu Kak. yang gubernur gitu. iya, itu juga termasuk dalam modal politik yang memberikan peraturan atau kebijakan kepada kita, guru atau peserta didik. Cuma kalau untuk di dalam lingkup kita sendiri, satuan pendidikan, mungkin yang paling dekat itu pertama kepala sekolah, Kak. Kepala sekolah itu bisa masuk di modal manusia
dan juga bisa masuk di dalam modal politik karena yang menentukan kebijakan atau decision maker. Komite juga masuk di dalam modal politik dan juga bisa masuk ke dalam modal manusia. Kak, mau Kira-kira tanya ada kalau lagi nggak, Kak? Iya, saya Kak? mau tanya kalau kalau seandainya teman sejawat Kak kan kita saling membutuhkan tuh itu termasuk nggak itu modal politik? Kalau teman sejawat lebih ke modal manusia, Kak. Jadi kalau di Iya Kak. modal politik ini, misalnya kayak kalau kita bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan imunisasi atau yang lain, mungkin di sekolah kakak-kakak ada yang dekat area militer atau penyuluhan dari kepolisian atau dari ini juga Kak, apa? Misalnya pemadam, penanggulangan bencana atau gimana, itu termasuk dalam modal politik. Kalau itu Kak, maaf mau tanya kalau seandainya biasanya jentik itu yang dari jentik itu biasa berkeliling gitu kan. Oh iya, Jumantik ya Kak. Iya Jumantik, Jumantik betul. Jumantik, Kak. Jumantik juga masuk dalam modal politik Kak, karena dari Jumantik masih bekerja sama lagi dengan pihak yang lainnya, Sudin Kesehatan atau Puskesmas juga, kayak Posyandu juga. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, aset. Yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Kira-kira apa nih Kak yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak semua tentang modal agama dan budaya Kak? Ada nggak Kak gambaran modal agama dan modal budaya Kak? Modal agama mungkin kalau di SD saya kayak sholat duha setiap hari Jumat gitu Kak. Iya betul Kak Tiko. Jadi maulid ya. Iya. Kebiasaan pagi kali kayak kalau kebiasaan pagi tadarus itu. Iya, itu bisa masuk kalau kayak tadarus di modal agama, kalau pembiasaan menyambut peserta didik itu masuk ke modal budaya untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik karena disambut. Mungkin di sekolah kakak-kakak pasti sudah memberlakukan 5S ya, Kak? Udah. Iya, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Sama kalau hari besar agama dan hari besar nasional, pasti di sekolah kakak-kakak melaksanakan ya Kak. Misalnya kayak Agustus memperingati HUT Republik Indonesia pasti ada melakukan lomba ya Kak. Iya Kak. Oke, berarti kakak-kakak luar biasa sekali nih secara nggak langsung meskipun belum membuka LMS secara sepenuhnya atau modul 1.2 belum dibaca sepenuhnya, tapi tentang asset based thinking ini sudah memahami. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Capaian pembelajaran peserta. Oh ya Kak, kita langsung masuk ke studi kasus. Nanti ini akan dipecah melalui breakout room ya Kak. Berdasarkan studi kasus ketiga, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut.
Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Terlihat nggak, Kak? Oke, Kak, saya breakout room ya, Kak. Ini untuk kasusnya bisa di screenshot dulu, Kak. Terlihat nggak, Kak? Oke, saya breakout room ya, Kak. Saya pisah menjadi empat ya, Kak. Silakan join di roomnya, Kak. Ayo kakak-kakak silakan join ke roomnya, Kak, untuk membahas studi kasus 3. Iya, kakak-kakak, untuk ininya sudah saya share ya, Kak, di WA. Untuk kasus yang ketiga, silakan kakak-kakak diskusikan.
Waktunya 30 menit ya, Kak. Water ke
Halo, Kak. Kakak. Ya, kakak-kakak. Baru 10 orang ya Kak yang balik ke main room. Oke kakak-kakak, kita lanjut aja deh sambil menunggu yang lain balik ke main room.
Ada yang mau memberikan tanggapan Kak dari studi kasus 3 ini Kak? Harus berurut nggak kak? Iya, menurut di studi kasus 3 ini lebih ke arah asset based thinking atau deficit based thinking ya Kak? Defisit testing. Politik ini tadi, ayo Bang Tiko, sikat Kak Tiko. Ayo Kak Tiko. Kalau menurut saya sih ini, iya best thinking ya, aset best thinking. Nah, di asetnya sendiri apa saja Kak? Asetnya sendiri itu ada mencakup aset fisik, modal politik, terus modal sosial. Setelah ada modal sosial itu ada manusia, politik, sosial, fisik, lingkungan, dan tambahin Bang Imam. Call friend. Banyak bocengan nih mah. Itu Oke, sih nggak dia tadi. Iya berarti secara nggak langsung untuk di asset based thinking ini Kak Tiko dan Kak Imam tadi diskusinya sudah dapat ya Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak ada nggak sih yang tidak sesuai dengan pemikiran asset based thinking di studi kasus 3 ini? Gimana Kak maksudnya? Ada yang tidak sesuai dengan pemikiran asset based thinking, misalnya deficit based thinking Kak. Taman anak-anak. Oh, PAUD. PAUD aja. Menurut kakak-kakak di kasus ketiga tadi, hal apa saja yang menjadi faktor penghambat Kak? Lupa lagi yang ketinggalan. Ya menjadi hal yang menjadi faktor Faktor penghambatnya yang saya tangkap sih karena yang punya lahan kopinya tidak bersosial. Ya. Di pemilik lahan kopinya ya, tidak Kak, ya? bersosial ya. Iya betul. Jadi di situ kita jadi deficit based thinking, tidak menggunakan pemikiran asset based thinking. Padahal kita ingin menggunakan aset yang ada di sekitar sekolah ya Kak. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Di tugas asinkronus yang kakak-kakak kerjakan dalam forum diskusi di LMS, mengapa guru PJ perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ya Kak? Ya dulu aja. Terus juga 100 orang lagi Bu yang diambil. Kotanya aja 500, yang disaring itu 100 orang. Nah, selanjutnya kakak-kakak di tugas LMS ini. Kemarin itu benar pas lagi yang mendaftaran, kalau aku masuk aja. Tapi teman-teman, lah ini tidak setuju agama nih. Beri masalah. Kira-kira nanti di
tugas lakukan, kakak-kakak diminta mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kakak-kakak ya. Ayo bungkus pakai itu. Identifikasi aset yang ada di sekolah. Jadi itu dipakai komputer atau bareng-bareng. Iya. Pakai Dari ketujuh aset yang tadi, silakan kakak-kakak identifikasi asetnya masuk di apa saja, pemanfaatan asetnya dalam pembelajaran PJOK itu apa saja atau gimana. Bisa memberikan keterangannya ya Kak. Pada sesi akhir kita hari ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oh ya Kak, mengingatkan lagi ya Kak, untuk tugas yang di framework, macam-macam model refleksi untuk yang belum, untuk segera diupload ya Kak. Yang di modul 1.1. Jadi kita kejar-kejaran Kak. Habis baca di modul 1.1, langsung kuatkan pemahaman. Setelah kuatkan pemahaman, kita membuat refleksi. Di 1.2, setelah membuat refleksi, kita langsung lanjut ke modul 1.2. 1.2 kita kuatkan pemahaman, terus kita baca-baca atau isi kuis-kuis yang ada di elaborasi isi modul 1.2. Nanti setelah penguatan pemahaman, kita ada mengerjakan tugas pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Yang ini ya Kak. Nanti kakak-kakak silakan kerjakan kalau bisa sebelum due date-nya ya Kak. Mungkin untuk sesi hari ini cukup sampai di sini ya Kak. Bisa dibuka semua Kak kameranya untuk foto. Wah Kak Saiful lagi di jalan lagi nih. Hati-hati Kak, sama Kak Waluyo juga nih. Iya, iya Kak. Ayo Kak, fotonya biar kelihatan dulu senyum. Aduh, udah banyak yang di jalan ya. Pak Adi, nyusul Pak Adi. Wah, di mana itu Siap. Kak Waluyo? Raker KKGO Cilandak. Ayo Pak Adi nggak ikut tuh. Mantap. Tadi senam Izin. semangat banget Kak Waluyo. Gimana kagak semangat orang instrukturnya begitu. Oke. Kak Anissa mungkin bisa memberikan ini gaya buat foto. Biar yang lain ngikutin. Gimana Kak? Gini. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Sama saya mengingatkan lagi untuk tugas di LMS ya Kak. Ya Kak. Emang kayak kita kayak dikejar-kejar ya. Yang belum terbiasa mungkin agak kaget ya Kak. Sama seperti Agak saya bingung pas di tampilan mengikuti. LMS-nya Kak. Bingung gimana Kak Adi? Nah, ngelihatnya agak gimana gitu. Tapi ya Iya sih pelan-pelan lah jujur nanti saya pas bisa.
menggunakan LMS awal di angkatan 2 itu juga agak-agak ini. Soalnya pas saya di guru penggerak tidak menggunakan PMM, beda jadinya. Oh iya betul. Pas di PKG saya baru menggunakan PMM di LMS. Oke, kalau gitu Kak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri kelas kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Ya. tatap maya kali ini. Oke, dipersilakan yang mau absen dan langsung pulang. Duluan ya Kak, absen dulu. Terima kasih. Siap Kak, terima kasih Kak Terima Cipto. kasih Kak. Terima kasih Kak Adiat. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Kak. Iya, terima kasih kakak-kakak semua. Ya. Iya siap Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dewi. Hati-hati di jalan.